Sebenarnya parabola, baik itu parabola mini yang seperti ini atau parabola jaring yang seperti ini, rawan nggak sih terhadap petir? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Jadi bagi sobat yang baru mau masang parabola biasanya pada nanyain, kira-kira bahaya nggak sih mas parabola itu dengan petir gitu ya, takut tersambar petir. Oke, jadi yang pertama kita pastiin dulu nih wilayahnya di mana. Kalau misalkan parabola itu lebih banyak yang masang di saya itu wilayahnya di lembah ya, jadi yang dataran rendah. Kalau dataran rendah untuk kena petir itu resikonya kecil sekali ya, karena yang tersambar petir biasanya adalah wilayah yang dataran tinggi. Terus untuk yang posisi rumahnya memang tinggi gitu ya, misalkan di paling di ujung tuh rumahnya paling atas gitu, nah itu beresiko. Tapi untuk naruh parabolanya, nah ini kan biasanya ada yang di halaman. Kalau parabola mini ya nggak terlalu tinggi di atas, tapi ada beberapa tempat yang memang space-nya terbatas, mau nggak mau ditaruhnya di atas ya, dekat atap atau di dak di atas rumah intinya, sehingga jaraknya antara genteng sama parabola itu beda tipis. Nah ada juga yang kita pasang di atas dak terus rumahnya udah pakai penangkal petir gitu ya, itu bisa dibilang tinggi sejajar setelah kita pasang parabola. Jadi agak ngeri-ngeri juga sih sebenarnya untuk rumah-rumah yang memang masang parabolanya tinggi, ini rawan kena petir. Walaupun nggak kena secara langsung, biasanya kena imbasan petir. Contohnya gimana? Misalkan di tempat kalian ada tower HP atau tower pemancar yang seperti ini ya, tower GSM. Kalau tower GSM-nya kena petir, biasanya kan ada ledakan tuh ya, anggap aja seperti EMP gitu ya. Jadi ini bisa merusak parabola kalian juga. LNB-nya kena, disek-nya kena, atau bahkan receiver kena. Terus ada juga yang nyambung sampai port HDMI TV-nya mati. Jadi nggak hanya port HDMI di receiver, tapi port HDMI di TV-nya juga mati. Terus kalau portnya udah rusak gimana? Itu biasanya nggak bisa diservis, ya udah mau nggak mau kita ganti ke kabel RCA-nya selama masih bisa digunakan receivernya ya. Tapi kalau kenanya parah, kalau kesambar langsung sih pasti hangus semua ya. Ini biasanya lebih sering kena imbasannya. Namun kalau kalian masangnya deket daratan gitu ya, deket ubin atau deket tanah di bawah, itu biasanya sih aman. Tapi ini rata-rata lebih banyak parabola mini sih yang ditaruhnya di pagar di bawah. Kalau parabola jaring yang seperti ini, itu biasanya jarang ada, tapi jarang, kecuali halamannya luas baru bisa ditaruh bawah. Rata-rata di dak sih, kalau di daerah tempat saya masang rata-rata di dak. Terus apakah kalau lagi hujan petir harus dimatikan juga? Nah kalau untuk parabola mini ini memang pasti mati ya, nggak perlu dimatiin receivernya. Parabola itu siarannya udah nggak ada sendiri, karena memang udah kodratnya parabola mini Kuben itu nggak ada siarannya di saat hujan ya. Jadi yang lebih baik dicabutin semua. Kabel antena parabola dicabut, listriknya juga dicabut dari stop kontak, karena kadang petirnya itu dari parabola aman nih, ternyata dari listriknya, karena tiang listrik sekarang pun ada yang sudah diberikan anti petir yang seperti ini ya contohnya ya. Jadi kadang nyamber tuh kena imbasannya juga, akhirnya receivernya ikut mati. Jadi ini sih lebih diarahkan untuk sobat yang memang di dataran tinggi ya, karena lebih banyak pelanggan saya yang kenanya di dataran tinggi yang pertama. Terus yang kedua itu kenanya dekat tower pemancar tadi, itu sering banget kena. Terus apa solusinya ya? Jadi kita memang nggak bisa ngelawan alam ya, kita nggak bisa ngelawan petir, kita nggak bisa menangkal. Sekalinya ada penangkal petir di rumah tersebut, itu masih kena loh. Karena pelanggan saya yang punya penangkal petir pun tetap ada receiver parabolanya mati, dia pasang dua, yang satu mati ya. Nah itu dia. Jadi kita hanya bisa mengurangi resikonya aja. Jadi salah satu contohnya ini dia ya, namanya lightning protection. Jadi bentuknya bulat seperti ini, seperti baterai besar tapi pendek. Nah ini bisa dipasang di tengah-tengah kabel. Jadi ya diputus dulu kabelnya, dipasang di tengah-tengahnya, atau bisa juga di dekat receiver, bisa juga di dekat LNB. Ya terserah sobat masangnya nyamannya di mana. Kadang saya juga taruhnya di disek ya, jadi nyambung ke disek. Cara kerja gimana? Kalau berdasarkan pengalaman saya itu pernah kejadian baru masang tuh, belum pulang ya, terus hujan petir kan, kita dulu di sana, tiba-tiba petirnya benar-benar kenceng banget, jeger gitu ya. Itu daerah Lenteng Agung, seingat saya apa Jagakarsa kalau nggak salah, dan langsung mati, TV-nya mati, segala macam, listrik di rumahnya pun mati. Setelah dinyalain listrik di rumahnya, ternyata parabolanya langsung nggak ada sinyal. Jadi receivernya nyala, cuman nggak ada sinyalnya. Setelah saya coba cabut yang tadi anti petirnya, saya colokin langsung, ternyata ada. Untungnya pelanggan tersebut punya stok cadangan tuh ya, jadi ada dua. Memang kan dia waktu itu baru masang sama saya ya, servis, terus dia beli sendiri dua. Nah akhirnya yang kedua saya pasang dan normal, ternyata bener. Jadi fungsi dari lightning protection tersebut ya memang mungkin kayak saklar kali. Jadi pas ada arus tinggi, jadi dia memutus alirannya di alat tersebut, di lightning protection tersebut ya. Oke, jadi mungkin itu aja
sih yang bisa saya sampaikan. Kalau sobat yang mungkin di wilayah dataran tinggi dan takut dengan petir ya, terutama bagi yang masang, kalian bisa beli sendiri nih alatnya nih. Jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Untuk harga update-nya kalian bisa cek sendiri ya, langsung aja klik linknya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat klik super thanks-nya, dan bisa bantu juga dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.